Halo semuanya, halo Sobat Lintas, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian nonton video ini di YouTube. Oke, bersama aku Oci di sini, kembali lagi dalam acara BBF, bukan Boy Papers Flowers, tapi BBF, Bincang Buku Favorit. Nah, hari ini kita bakal ngebahas buku favoritnya dari seorang penulis nih Sobat Lintas, dari Kak Henry Setiawan. Halo Kak Henry, apa kabar? Halo, baik. Ini dua kali ya di BBF ya? Berapa kali ya? Iya, iya ini Dua kali ya? kedua. Ya, karena spesial satu kali. Hmm. Iya, betul. Hari ini kita bakal ngebahas buku apa nih Kak Henry? Boleh di-spill nggak? Ini buku dari Lentera F. Judulnya Silence Melody Dark Symphony. Wow, Kak Henry ini Sobat Lintas FYI juga nulis tuh di Lentera App itu. Aku ada baca tapi belum selesai sih yang itu. Misteri Laskar, ya nggak Kak Henry? Akhirnya ada yang baca lagi. Bingung mau promosi Iya. di mau promosi di mana ini ya. Ada. Di sini aja sekalian. Oke deh, Silent Melody Dark Symphony. Wah, aku kira itu novel bahasa Inggris. Ternyata novel bahasa Indonesia ya, Kak Henry. Ya, Indonesia. Mm-mm. Bagus ya, judulnya itu kayak berima gitu. Ya kan? Oh, iya ya. Iya. Baru nyadar ya. Iya. Nah, Kak Henry itu asal muasal ketemu novel itu iseng gimana atau karena judulnya menarik jadi baca? Kalau novel, nemunya tuh dari Lentera F itu kan selalu update buku baru setiap hari. Sekarang Jumat ya, ya bukan Jumat sih, dari tahun kemarin tuh Jumat gitu loh, gitu. Mm-mm. Nah, Oh. itu sekitar bulan ini buku keluaran tahun kemarin 2024, sekitaran Mm-mm. bulan apa ya nggak tahu. Nemunya di situ, di silent, di bagian buku terbaru itu. Nah, itu di situ tuh nemu Silence Melody di Dark Symphony. Wah, oke deh. Aku baru banget juga nih baca lagi download di Lentera download Lentera app itu baru banget kemarin dan itu ternyata aksesibel ya, Kak Henry buat kita-kita yang tunet ini aksesibel buat Bisa Tokped. dong, bisa, bisa dong. Nah, Sobat Lintas kalau mau baca buku secara gratis dan aksesibel buat yang tunet atau yang non tunet apalagi non disabilitas langsung aja di Lentera app ya nggak Kak Henry? Sekalian baca bukunya Kak Henry. Kalian dong, di sana banyak loh buku-bukunya, udah banyak loh. Iya, betul. Banyak emang. Kalau dulu awal-awal pakai tuh ya di beberapa genre masih dikit awal pakai tuh, gitu. Mm. Iya, Lumayan memang banyak banyak. amat lah. Oh ya, kembali lagi kita ke Silent Melody Dark Symphony ini. Nah, dari judulnya itu, kan ada sinopsisnya tuh juga. Nah, Hmm. dari judulnya itu, ada nggak sih kebayang ceritanya tuh bakal gimana pas awal-awal Kak Hendri baca dari judul sama sinopsisnya dulu dah. Enggak sih, nggak kebayang. Wah, enggak Kalau ya. Terus gimana tuh kalau menurut Kak Hendri bukunya itu? Hah? Isi novelnya itu gimana menurut Kak Hendri? Wah, perjuangan banget tuh novel isinya tuh. Sangat perjuangan sekali novelnya itu. Gitu loh. Soalnya Gua. itu ceritanya tuh tentang Alexander Mitchell, anak teater, Mm-mm. bukan anak teater sih, calon anggota teater. Mm. Kan dia mau ikut audisi. Udah kebayang tuh, udah kayak, wah gue bakal lulus, gue bakal main di Broadway lah, apa lo udah pas abis audisi tuh. Soalnya jurinya kan udah oke, dan kayak nikmatin gitu kan. Udah bayangin semua, ya itu bakal lolos, bakal ya itulah. Tapi besokannya, hari itu audisi, besokannya pengumuman. Gitu ya. Dia sama papanya itu kecelakaan ternyata. Dan itu ngebuat dia jadi nggak bisa ngomong akhirnya. Karena itu. Padahal dia mau ini apa? Nyanyi. Mau ada. Iya, dia itu ya di bagian ya acting nyanyi itu di situ tuh, bagian situ Alexander Mitchell itu. Di situ Iya sih bagiannya emang. loh. Hmm. Itu saat hari itu apalagi kan, aduh,
Pengumuman loh itu mau pengumuman. Nggak tahu lolos lolos atau enggak ya kalau misalnya itu ya. Lolos ya harusnya ya. Kayak mimpi yang dekat banget gitu ya, Kak Henry. Terus tiba-tiba ternyata, wah, ada yang tidak Kacau terduga. dah. Ya, itu awal tuh wah ini kayaknya kelam nih. Tuh, kayaknya tuh. Oh ngenes gitu dulu baca itu. Nah, terus aku juga nemu nih yang menarik yang aku ingat terus itu pas dia itu kan ketemu sama itu, Kak Henry. Ingat gak yang di taman sama Naomi yang gadis buta yang Ini. juga mengalami kecelakaan karena buta itu. Terus cara di kan dia ini bisu ya. Jadi bisu ya si Alexander ini nggak bisa ngomong. Terus dia itu mau nulis note. Terus oh si gadis ini nggak bisa lihat itu notesnya. Akhirnya dia itu Oh cara iya. komunikasinya itu dengan itu ya kan Kak Henry dengan di telapak tangan itu ya gambar huruf. Oh iya. Iya gitu caranya. Gitu caranya ya. Itu inget tuh emang emang ya kalau bisa dibilang unik ya unik sih emang itu. Ya gimana kan itu kan si Alexander bingung lah. Ini orang ya gitu kondisinya kan dia tunanetra juga. Gimana mau lihat itunya? Sama itu kan akhirnya dia komunikasi dengan lonceng itu juga keinget terus Oh tuh iya. aku. Kenapa jadi inget yang itu? Lumayan apa ya keinget itu sih kalau Kak Henry sendiri setelah baca itu apa sih yang terus-terusan keinget setelah baca bukunya. Perjuangannya Alexander Mitchell abis kejadian itu. Oh iya iya. Nah menurut Kak Henry karakter si tokoh utama ini si Alexander ini gimana sih menurut pandangan Kak Henry sendiri sebagai seorang pembaca dan sebagai seorang penulis juga kan Kak Henry ini kan penulis nih. Nah gimana tuh? Apa ya? Ya dia mungkin awalnya ya biasa aja gitu kan sebelum yang itu. Wah, ada mimpi gede bisa dia teater malah itu waktu abis itu kan dia down banget pasti kayak gimana sih itu mimpi loh dikit lagi habis tahu ya udah gitu kan itu cuma ya akhirnya dia punya ada semangat baru lah dia belajar keyboard dia belajar apa belajar keyboard lah belajar piano sama itu kan bikin Gitar. lagu bareng nggak bareng Naomi sih Mm-mm. ya iya bareng Naomi juga sama sih ada bareng Naomi sih gitu Itu terus akhirnya ya. itu kan mereka sampai pacaran tuh itu nah Hmm. lagi Ya. itu Naomi sakit sampai akhirnya udah nggak ada sampai Naomi meninggal kan akhirnya itu loh nah itu juga Drama banget. menarik ya itu ya sakit lah ketemu terus ada ketemu Sofi yang anak-anak itu Iya Sofi betul. juga ada penyakit nah itu tuh agak repot soalnya Itu terus eh ini banyak kan itu kan ada Naomi yang sakit sakitnya abis itu kedetek kan waktu dia sembuh malah kedetek sakitnya ada lagi mm-mm. akhirnya sakitnya kan Betul itu betul. Itu ya, aku juga ingat yang bagian si Naomi itu kan akhirnya dia yang donorin jantungnya ke itu ya si Sophie, benar nggak sih? Sofi nah, Mm-mm. Wah, gimana tuh perasaan si Alexander ya? waduh ya sedih lah itu dia bingung dia harus milih antara dia itu harus milih antara pacar dia atau temen dia yang masih umur berapa itu loh milih dia bingung gitu kan kayak aduh gimana gitu bingung loh dia. Itu kan mereka itu terus sebelum sakit itu si Naomi itu kan ngadakan itu tuh kan pertama mereka itu kolaborasi di itu apa ya teater atau apa sih yang di depan umum itu yang gitar senarnya itu putus. Oh, festival. Hmm, iya iya iya. Festival ya. Nah itu dia perjuangan juga tuh. Ya sebenarnya hidup dia tuh perjuangan. Abis itu tuh perjuangan banget weh. Hidup dia tuh. Emang. Gitu loh. Itulah. Terus, mhm. Terus kalau karakter Naomi sendiri, Kak Henry itu mandangnya gimana sih? Naomi. Sebenarnya Hmm. dia itu ya apa ya, gimana dia tuh kalau penyemangatnya Alex Cassandra dia iya kan dia kan Naomi kan punya itu kayak ayo gue juga apa harus bisa main piano walaupun ya kayak gini kondisi gue gimana akhirnya Nggak bisa. Alexander ya mau juga kan Betul. Karena dia tuh nggak bisa baca apa sih namanya yang musik itu? Ah, not balok ya
Ah iya kan bisa lah gitu. Biasanya kan Ya pianis itu gitu sambil baca. analog, analog dia ya. Gitu. Sama-sama perjuangan sih mereka kan bukan dari kecil kan mereka itu karena kecelakaan tiba-tiba Naomi dan Alexander benar-benar saling melengkapi ya saling menguatkan dan ternyata akhirnya si Naomi ini harus pergi untuk selamanya. Waduh. Wah iya tuh. Nggak sampai situ doang kan. Abis Naomi kan bilang nggak ada tuh Naomi ya. Itu apa? Setelah berapa tahun kejadiannya itu dia Alexander nyamatin orang dari itu yang mobil itu Iya betul-betul. tangannya buka, Melepuh. Iya lepuh. luka luka bakar. Hmm. Hampir itu kan. Wah itu udah perjuangan lagi tuh. Wah ya gimana ya kan gitar ya. Walaupun ya ada keanehan sih, ada keanehan di yang main gitar itu. Sejak kapan dia main gitar? Gitu loh. Betul-betul. Aku juga Keyboard. awalnya kan dia main pianis tuh, main pianis, Hmm. main piano. Keyboard. Terus dia main gitar. Ya itu juga ada kejanggalan sih. Aku baca novelnya itu pas jam istirahat itu nggak sampai sejam kayaknya selesai. Kayaknya itu kayak itu sih kayaknya emang ada bolong sih di bagian itu, bagian piano ke gitar kayaknya agak terburu-buru kali ya mungkin penulisnya. Iya, waktunya juga kurang detail kayak ini Alexander gimana? Kurang ya ada berapa detail yang kurang lah gitu loh. Ada yang bolong, ada yang enggak gitu loh. Terus nggak ada tokoh antagonis, merasa nggak sih? Ya udah sih nggak ada tokoh antagonis biarin aja sih udah itu mah. Biarin aja gitu mah. Tapi kan biar lebih greget itu ada tokoh antagonis. Biarin aja lah itu mah. Oke. Oh ya, terus yang itu akhirnya dia ketemu itu kan sama psikolog anak si Tolong. siapa Oh namanya? iya, Emily, Emily. Emily akhirnya. Dan itu jadi penguat dia kan akhirnya terapi musik si Hmm. Kayak musik, Sophie. terapi musik kayak itu ya. Terus perjuangannya itu nggak sampai di situ tuh. Ada lagi yang bikin jantungnya hampir copot. Itu pas si Sophie itu kan Sophie. nerima Aduh, transplantasi. iya. Iya, Sophie. Iya, Mm-mm. dia tuh penuh drama, bukan penuh drama sih perjuangan. Iya, emang yang Sophie itu ya. Iya, Mm-mm, yang itu. iya. Yang Sophie itu kan itu jantungnya menolak kan. Hmm. Yang enggak. Terus kayaknya hampir juga tuh hampir lewat. Ah, iya itu, iya iya. Tapi mungkin penulisnya mau bikin yang lebih bagus lah ya endingnya. Nggak mau biarin si Alexander kehilangan dua orang. Nggak, jangan, jangan, guys. Udah, itu kasihan dianya. Kasihan. Entah. Mm-mm, mm-mm. Terus si Emily, oh ya sama, ada juga sih menurutku agak bolongnya dikit. Si Emily ini kan jatuh cinta sama Alexander kayaknya kayak terlalu cepat nggak sih? Menurut Kak Henry gimana itu? Kayaknya ya ini POV Alexander Full ya. Kalau Emily, kalau ada POV Emily, mungkin itu ya, mungkin bisa aja ya di itu. Oh iya, bener sih ya. Iya sih emang POV-nya si Alexander. Mm-mm. Terus apalagi tuh yang menarik menurut Kak Henry? Perjuangan, terus apa lagi ya? Ya itu tekadnya Alexander kan dia banyak ada itu kan mimpi bangun pusat terapi musik segala macam gitu loh. Yang dia bikin lagunya instrumental itu ya kalau aku nangkep sih instrumental gitu. Entah Iya, nggak genrenya ada lirik. apa. Mm-mm. Itu kalau dulu ya baca itu kayak oh iya gue apa ingat instrumental itu emang ya kalau unik ya karena nggak ada lirik cuma kita bisa ngerasa oh lagunya bagus oh lagunya nggak bagus nih gitu loh. Ya walaupun awal juga agak bingung ya kalau denger kayak gituan. Iya, kenapa nggak si itu nyanyi ya? Iya kalau aku pikir gini, kenapa kita gini loh mikirnya. Kenapa nggak hire penyanyi? Siapa kayak Jessica yang Iya, anak teater itu bisa kan? oh, iya betul betul betul. Biar ada liriknya kan, biar pembaca itu tahu itu tentang apa sih lagunya. Bukan ya itu sih, cuma ya udah. Sama kok nggak direkam? Nah, itu dia benar. Emang itu sih mungkin kayak itu kan aku bilang tadi aku bacanya kurang dari sejam tuh kayaknya. Mungkin kalau ditambah lagi bisa lebih tuh.
ya kalau yang direkam atau enggak mungkin ya terserah dianya sih ya, masa mau di ya udah dibawain di konser aja tuh untuk direkam terserah dia mungkin itu mah. Ya. Nah, Dia mau instrumental ya terus terserah dia sih itu mah. iya emang sih emang bener-bener. Terus aku kepikir nih Kak Henry, what if jika si Alexander ini kan mengalami kecelakaan tuh, what if jika yang hilang itu bukan suaranya tapi pendengarannya. Aku kebayang Waduh, itu sih. aduh itu mah udah lebih parah lagi tuh. Ngeri. Soalnya aku pernah nonton drama Korea yang kayak gitu, anak band dia itu mengalami kecelakaan dan akhirnya kehilangan pendengaran. Kan di kepala Oh, tuh kenanya, kehilangan pendengaran. aduh. Lebih emosional ya itu bakal kayaknya. Ah, itu mah udah deh, udah, itu gimana itu udah. Bukan Silence Dark Symphony dengan judulnya. Apa tak? Apa itu ya mungkin ya? Udah ganti alur, udah itu mah. Itu bakal lebih sulit lagi. Coba aja deh ngebayangin seseorang yang nggak bisa denger, terus gimana caranya berkomunikasi dengan seseorang yang tunanetra. Wah, susah banget itu ya. Tahu lah itu. Pasti udah susah lah itulah pasti. Sama si Sophie ini juga lumayan itu sih. Dia itu kan berjuang kan kena sakit jantungan dari kecil, terus dia itu Hmm. jadi pianis. Perjuangan juga sih buat si Sophie ini. Iya, Terus apa lagi Kak Henry? Ada lagi nggak? itu perjuangannya kan intinya abis yang Sophie itu akhirnya happy ending juga ya kan. Nah kalau yang Taman itu enak kan kalau bisa itu bacanya sambil denger lagu tapi bingung lagunya apa ya? Yang pas apa ya lagunya yang pas itu ya? Mungkin Lagunya apa yang pas ya? instrumental di YouTube gitu kali ya. Lagu choir, jangan lagu choir, jangan lagu choir. Lagu kur jangan nih, jangan. Apa itu biasanya for Alice? Tahu apa ya yang full Alice kali ya? Nggak tahu sih lah, apa yang pas ya. Nggak Itu kebayang cuma saya. ya, ya itulah perjuangannya ya sikapnya Alexander masa dia ah, ham- hampir bukannya ya hampirnya masih hampir nyerah segala macam kan. Cuma ada Naomi, ada Emily sih. Habis itu kan Emily, habis itu kan. Iya betul, ada penguat-penguatnya. Tapi untungnya si Alexander ini lingkungannya itu mendukung ya, nggak kayak Oh iya, menghakimi, menolak dia gitu loh. oh iya. Michael sih mungkin mungkin agak bingung karena kan ya gimana kita di posisi dia. Wah temen apa temenku kayak gini, dia Mm-mm. kondisinya kayak gini, kita gimana mau ya ngomong gimana kita susah dong. Mungkin pikiran Michael gitu, mungkin agak susah ya. Iya, tapi untungnya kan dia itu nggak kehilangan pendengaran kan, kataku tadi, jadi bisa Nah, nulis kayak gitu. Maksudnya komunikasinya. ya iya, cuma ya itu. Yang paling itu tuh, iya loh, teman-temannya nggak pada, ya ada sih beberapa yang, cuma Michael nggak gitu. Orang tuanya nggak, ya orang tua ya itu ya, masa nggak. Paling itu tuh teman paling yang itu tuh teman dia nggak nolak gitu, masa ya masih, ayo ayo aja ngobrol si Michael kan sama itu. Itu what if jika ada yang antagonis ya lebih seru kayaknya. Jangan nggak usah ada antagonis capek baca novel aus-aus gitu capek, atau enggak? Ah, capek kalau baca gitu Bener. tuh capeknya minta ampun dah. Ini sih enggak ya, kalau ini enggak sih, karena kan nggak ada antagonis ya. Perjuangan sih perjuangan gitu loh. Cuma nggak se yang waktu itu, aduh, Yang itu ya yang disuruh arah sama surat untuk Januari ya. ya itu bukannya mau ngina ya, tapi emang perjuangan itu dua juga perjuangan walaupun beda itu, beda apa, beda isunya beda. Kalau ini kan kayak Gitu. isu disabilitas gitu ya Kak Henry. Hah? Yang silent ini isu disabilitas gitu kan, bener kan? Iya. Makanya makanya kenapa mau di HD pas HD aja nih kan pas gitu kan. Gitu. Iya, oh iya bener-bener bener. Emang pasti. Terus aku baca kan profil penulisnya itu katanya dia itu juga emang tertarik di musik. Enggak sih? Oh iya, iya. Siapa itu nama penulisnya Kak Henry? Haryadi ya enggak sih? M Haryadi gitu ya? Aslinya Muhammad Haryadi ya Allah aslinya. Ya Mm. akun Twitter Iya. sih Haryadi, cuma itu nama asli dia sih. Nah.
nama belakang dia ya. Oh, gitu. Tapi aku ada baca juga sih yang buku novel-novel tentang kayak tentang musik itu, tapi di novel yang silent ini kurang itu sih, walaupun dia seorang yang suka musik, tapi kurang ada detail tentang musiknya sih. Maksudku, aku pernah baca, kalau tahu novelnya Delestari yang Kapi Jali itu ada dijelasinnya kayak apa sih tentang musik gitu loh. Tentang apa sih ya? Oh, emang itu kayak apa sih novelnya? Tapi Jali itu Rapi ada Jali di itu ada di Playbook ada, cuma mahal harganya. Belum ada pulsa buat belinya. ini kita bisa bahas itu deh. Itu tentang anak band. Ya, anak band ya. Mm-mm. Seru banget. Aku nggak awalnya baca itu ya emang nggak berasa sih seru seru juga seru banget. Itu detail. Maksudku itu kayak ada apa sih istilah-istilah musik tentang misalnya kayak pakai dia menjelasin tentang membuat harmoni itu pakai kunci ini gitu loh maksudku. Apa sih nama istilahnya itu? Jelasinnya. Chordnya. Mm-mm. Ada dijelasin tentang apa sih konsep musik kayak gitu kan di Silent Melody ini nggak ada sih nggak ada gambaran apa-apa kayak dia main piano gitu aja ya penjelasannya. Iya. Karena ya kan yang nulis lain. Itu satu apa Jali itu emang yang nulis penyanyi kan. Lain. Emang sih. Mungkin ya emang entah emang emang nggak mau dijelasin atau emang ya belum riset juga. Kita nggak tahu loh ya. Ya Gimana apa bener-bener. gimana itunya. Maksudku seandainya ada kayak gitu lebih ke gambar nggak sih misalnya nadanya itu meninggi di bagian-bagian ini kan itu instrumental ya di Hmm. kurang kebayang aja sih musiknya itu yang bisa menyembuhkan kan sampai bisa membangunkan si Sophie membangunkan apalagi pas dia mengalami Filosofi. kritis itu loh. Oh iya. Naomi juga sama kan sempat sembuh dia. Nah itu dia maksudku seandainya musiknya itu dijelaskan lebih itu lagi supaya pembaca kebayang. Dasar pembaca banyak mau ya. Ya itulah itu cuma kekurangan sih kayak oh kurang detail, oh kurang ini gitu aja sih. Itu kekurangan gitu loh. Tapi tetap bagus sih emang ringan gitu aja sih dibaca yang ya seru seru cara penulisannya aku suka sih. Ya ya. Mungkin fokusnya juga ke perjuangannya si Alexander itu Hmm, yang apa? bener. Itu. Fokusnya di sana sih emang. Tapi tetap seru perjuangannya. Nggak ada habis-habisnya ya. Emang hidup kita itu realitasnya memang kayak gitu ya. Dari masalah ketemu masalah lagi kayak gitu. Selesai masalah ada Astaga. lagi. Itu. Gitu lah. Ada aja Emang itu, ada aja masalah si Alexander itu kan kayak abis ini ada lagi, abis ini ada lagi. iya betul. Tapi untungnya ya kesempatan dia itu datang kan dia itu bermain piano kan disupport sama orang tuanya terus dia itu jadi itu ya gabung di band terus ditawari di teater juga mengiringi musik. Oh iya, ya teater di akhirnya apa? Yang ngirim musik sih. Untunglah dia itu nggak menyerah ya emang harus kayak gitu sih emang kita nggak boleh nyerah. Juga si temen-temennya tuh Sarah kan, Mrs. Thompson mau-mau aja kan kayak ayo eh, kan bisa main piano nih, coba ngiringin gitu. Nggak ditolak Iya betul. gitu. Betul betul. Nah itu Sarah tadi mau aku juga. lingkungannya semuanya mendukung untungnya. Terus apalagi nih Kak Henry? Apalagi nih yang kita bahas biar pembaca itu tertarik. Kira-kira apa nih menurut Kak Henry? Supaya Sobat Lintas itu Keren. tetap baca bukunya. Ini novel cuma 5 bab sih, cuma ya itu 5 bab, tapi bacanya ya itu panjang gitu novelnya. Iya, banyak perjuangannya ya, Henry ya. Ya itu perjuangan yang ditekan tuh perjuangannya. Itu yang paling ditekan. Romansnya ada cuma dikit. Heeh, betul betul. Lebih ke perjuangan si Alexander ini sih, apa sih mengatasi keterbatasannya, terus membangun mimpi baru gitu kan. Mm-mm. Emang relate sih kalau kita kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, emang kayak gitu ya. Masalah itu nggak habis-habisnya. Terus emang banyak yang tidak terduga, kayak mimpi yang deket banget kan dia itu deket banget ya. Tinggal tinggal pengumuman aja Tinggal tuh.
tinggal lolos, udah beres. Ya malah gitu deh. Ya Tinggal malah nunggu gitu. pengumuman lolos kan. Yang paling Memang. sedih tuh ya waktu yang di teater Nah harusnya jadi itu soal malah itu. jadi Harusnya itu jadi kan. siapa yang gantiin Hmm. itu? Ada Jessica kan ya. Nah, itu dia. Itu sih memang sesuatu yang kadang-kadang nggak terduga itu, tapi dampaknya besar banget kayak si Alexandri ini kan ya mimpinya jadi seorang penyanyi bermain teater kan itu perlu suara. Hmm. Oke, terus apa lagi Kak Henry? Ada lagi nggak? Ya mungkin cuma itu ya kita soalnya ya itu fokus ke perjuangan Alexander, romance dikit-dikit, musik, konsep terapi musik sih yang baru baru tahu ada terapi musik kayak gitu gitu ya. Belum sempat Iya, riset betul. tadi belum sempat riset tadi sih. Ya sempat. Aku pernah dengar saya memang ada sih musik itu emang bisa se-efek itu emang karena apa ya katanya membuat apa sih di otak kita gitu loh jadi lebih kan semua itu semua dalam diri kita ini ternyata saling berkaitan gitu loh emosi kita itu ternyata mempengaruhi tubuh itu ada sih risetnya. Sama mungkin ada tuh sobat lintas yang mungkin relate sama bukan relate mungkin ada cerita yang agak mirip sama ini mungkin dengan versi lain tapi benar-benar perjuangannya itu mungkin bisa jadi nostalgia oh ya gue dulu gini atau yang lagi ngalamin sekarang bisa jadi penyemangat ini ya kayak Bang Uci ada relate nggak sih kayak oh ya gini gitu loh zaman itu saya Itu ya berasa relate gitu ya maksudnya. ya. Apalagi yang pernah ngalamin perjuangannya itu ya mungkin Oh, versinya lain ya. aku ngerasa banget sih, soalnya aku jadi difabel kan bukan dari kecil, emang karena walaupun bukan kecelakaan ya, progresif karena penyakit ya memang berasa sih nggak dari awal maksudku ya lumayan tiba-tiba juga sih, tapi jadi berasa relate saya apa yang dirasakan si Alexander ini sesuatu yang paling berharga, tiba-tiba direnggut dan nggak bisa dia kontrol kan itu. Hmm. Nah itu mungkin entah isu difabel, isu ya kayak yang novel-novel online yang itu isu keluarga bisa kan ya. Gitu. Iya Walaupun memang. ini dengan versi yang lebih lain ya. Mm-mm. Nah, jadi sobat lintas harus baca nih, ya kan Kak Henry? Soalnya kan emang nggak terlalu panjang, tetapi isinya itu loh, isinya tentang perjuangan, tentang ya begitulah menghadapi berbagai macam hal, ya nggak Kak Henry? Mm-mm. Banyak deh intinya. Intinya harus terus membaca ya kan Kak Henry? Ya. Ini apalagi gratis loh, gratis. Nggak rugi lu amat kalau misalnya novel nggak demen novelnya gini. Ya udah, kalau demen Cari ya aja udah. Kak Henry. Aja, Nay. Gratis loh, gratis. Di Betul, Lentera app. gratis. Lentera app bisa di-download sobat lintas di Play Store atau di apa sih App App Store Store. ya? Ya nanti Heeh. tinggal login akun, bikin akun, udah. Iya bentar dong itu. Ntar kok bikin akun sana aja. Dan aksesibel tentunya ya Kak Henry yang paling penting buat pembaca layar talkback atau voice over. Aksesibel. Itu Dan yang ini paling penting. kayak gitu. Bisa juga terima tulisan, sama kayak platform lain itu emang. Iya, betul. Tapi kelebihannya menurutku emang di sana itu lebih bagus ya. Lebih, bukan gitu sih, bukan membanding gitu ya. Maksudku cara penulisannya aku membaca beberapa itu sekilas-sekilas emang bagus-bagus sih cara penulisan penulisnya itu loh. Memang rapi. Ya karena udah katanya kalau apa ada yang salah dikoreksi ini salah gini 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 gitu loh. Iya ya. Editornya gitu loh. Nanti Iya. ada revisi, kirim, kalau udah oke fix ya udah. Oh, pantes. Jadi emang lebih nyaman dibaca ya, Kak Henry, karena rapi itu bagus. Emang enak tuh teman-teman Sobat Lintas. Jadi jangan ragu buat download biar bisa baca buku-buku keren ya kan, Kak Henry. Oke, Sobat Lintas, seru banget ya hari ini bincang buku favorit. Nah, Sobat Lintas yang pengen jadi bintang tamu,
dalam acara BBF kayak hari ini, kayak Bincang Buku Favorit ini, atau Bina Rasa, Bincang Nada dan Rasa yang akan ngebahas lagu. Nah, Sobat Lintas itu bisa, gampang banget caranya Sobat Lintas biar bisa jadi bintang tamu. Tinggal di deskripsi YouTube ini, di deskripsi video ini ada link yang akan membawa Sobat Lintas semua ke grup WhatsApp media jaring lintas. Nah, setelah masuk grup itu gampang banget Sobat Lintas tinggal perkenalkan diri, nama kalian, terus kalian mau jadi bintang tamu di mana? Bincang buku favorit atau Bina Rasa. Nah, bincang buku favorit ini nggak cuma novel Sobat Lintas, nggak cuma fiksi, bisa juga ngebahas buku non fiksi kayak self improvement atau apapun lah yang menarik untuk kalian. Dan jangan lupa tentunya follow sosmednya Lintas, Instagram komunitas garis bawah Lintas, Facebook komunitas Lintas, dan channel YouTube di @literasi garis bawah tanpa garis bawah batas. Nah, itu dia Sobat Lintas. Jangan lupa di subscribe ya YouTube-nya dan tonton videonya Sobat Lintas. Oke deh, nah mungkin Kain ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih kesempatannya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk muncul juga di sini. Karena ini HDI ya, Hari Disabilitas Internasional, saya juga mau mengucapkan selamat merayakan buat para disabilitas di Indonesia. Oh ya, sorry, ini kan internasional, jadi harusnya seluruhnya, all over the world ya. Jadi Wow. happy um, International Day of Disability. Em, ya, tadi juga udah disampaikan ya gimana caranya untuk gabung ke acara-acara siniar komunitas lintas. Ada untuk saat ini ada bincang buku favorit, kemudian ada juga Bina Rasa, bincang nada dan rasa itu tentang apa? Mengebahas tentang lagu. Jadi sobat lintas bisa gabung untuk mereview gitu em, produk-produk literasi favorit sobat-sobat lintas. Ada yang mau ngebahas buku, silakan di BBF. Ada yang mau ngebahas lagu favorit, silakan di Bina Rasa. Bukan cuma favorit loh, mungkin ada lagu-lagu yang bikin sobat lintas terkenang dengan hal-hal yang menyedihkan atau menyakitkan, boleh tuh eh, dibahas juga. Pokoknya lagu yang bikin sobat lintas terkesan. Begitu pula dengan buku. Pokoknya buku apa saja yang mungkin ya punya story eh, story yang tidak terlalu positif mungkin ya buat kehidupan sobat-sobat lintas. Mungkin pernah pingin banget apa baca tapi nggak bisa beli karena harganya terlalu mahal. Mungkin ada yang seperti itu ya. Bisa juga itu dibahas. Em, ya, jadi yang sudah juga disampaikan tadi, kalau tahu sobat-sobat lintas, silakan follow, mengikuti media-media sosialnya lintas, juga subscribe nih di channel YouTube-nya lintas, biar kami makin semangat menyajikan acara-acara yang berkelas, berkualitas buat sobat lintas sekalian. Di YouTube-nya, ya ini channel yang kalian tonton saat ini, @literasi garis bawah tanpa garis bawah batas 17. Kemudian di Instagram komunitas garis bawah lintas dan Facebook komunitas lintas. Gitu ya, sobat-sobat lintas. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Disabilitas Internasional. Tentunya hari ini banyak sekali kegiatan pasti. Saya eh, udah dengar tuh dari teman-teman, katanya tanggal 3 akan eh, full kegiatan di mana-mana yang terkait dengan disabilitas. Oke, apa lagi yang ingin saya sampaikan? Ini Eh, kain, yep. kain. Hmm? Ini semua terbuka untuk umum ya, mau anak dewasa, anak-anak, udah umur berapa terbuka ini ya untuk umum. Boleh, boleh.
Silakan Jadi saja. Ya, untuk senior-seniornya lintas terbuka untuk umum, untuk segala usia, untuk segala kalangan, nggak cuma disabilitas, non disabilitas pun boleh. Kita sangat inklusif dalam mengadakan kegiatan-kegiatan. Gitu ya, teman-teman, sobat-sobat lintas sekalian. Mbak Oci, mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan Hari Disabilitas? Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Kak Henry dan Mbak Oci? Oke, kalau dari aku untuk Hari Disabilitas Internasional ini berharap semoga dunia ini lebih inklusif dan semua orang mendapatkan kesempatan yang setara baik disabilitas maupun non disabilitas. Mungkin itu aja sih. Kalau Kak Hendri ada nggak? enggak sih kayaknya. Masa nggak ada, masa nggak ada Paling sedikit gitu. pun pesan-pesannya? Suruh baca buku kayak biar tambah pengalaman, Hmm. tambah Ya bisa sih. wawasan gitu. Ayolah baca itu. Baca buku apapun lah. Terserah mau fiksi, non fiksi. Ada Eh, platformnya loh ini loh. gitu. Udah gitu aja. Mungkin iya, mungkin Udah. pesan dari Kak Hendri jangan lupa baca buku Kak Hendri kali ya gitu ya. Iya. Ya. Eh, kalau dari saya jelas. Yang pertama, gabunglah di grup WhatsApp lintas. itu itu jelas ya. Silakan bergabung bersama kami buat yang disabilitas, yang non disabilitas juga sangat eh, apa welcome ya buat gabung di grup komunitas lintas karena ya kami adalah komunitas eh, pencinta literasi inklusi gitu. Literasi tanpa batas. Benar sekali. Jadi tidak ada sekat-sekat, siapapun boleh bergabung, siapapun boleh menikmati pertumbuhan literasi bersama lintas ya, bersama kami di komunitas lintas. Baik, saya rasa cukup ya. Udah nggak ada lagi. Kalau gitu silakan Mbak Oci dan Kak Henry silakan ditutup. Oke, terima kasih banyak Kak Iin untuk waktunya dan terima kasih banyak Kak Henry juga udah bincang-bincang seru banget hari ini. Oke, Sobat Lintas, jangan lupa ya Sobat Lintas masuk di grup media jejaring Lintas. Nah, silahkan buka deskripsi dan masuk ke sana ya Sobat Lintas biar bisa nemu acara-acara keren dari Lintas dan kalian bisa berpartisipasi tentunya. Oke deh, hari ini seru banget. Nantikan terus episode selanjutnya dari BBF, Bincang Buku Favorit, dan juga ada Bina Rasa tentunya di channel YouTube Lintas ini. Jangan lupa ya teman-teman, follow, subscribe, like, komen, share, biar tambah semangat Lintas untuk membuat karya-karya yang keren dan bagus tentunya. Semoga Bincang Buku Favorit hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa kami mengucapkan Salam Salam literasi. 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 Yeay.